Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santri kelas 6 semua selamat pagi. Mudah-mudahan santri di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Pak Amir akan menyampaikan jawaban dari soal-soal tryout yang minggu kemarin di hari Rabu sudah Pak Amir share di Google Classroom. Silakan nanti santri semuanya menyiapkan buku catatan untuk menuliskan jawaban yang Pak Amir sampaikan yang benar ya. Jadi sekiranya santri semua kemarin kan sudah mengumpulkan tugasnya dan Pak Amir sudah koreksi, nanti dicocokkan yang kemarin salah, nanti dicocokkan dengan jawaban yang akan Pak Amir sampaikan. Jadi nanti tahu salahnya. Jadi ketika belajar juga harus dibaca soalnya, kemudian dilihat jawabannya punya santri yang kemarin mungkin ada yang salah, dan jawaban yang baru yang nanti Pak Amir akan sampaikan. Itu cara belajarnya ya. Dan juga Pak Amir berpesan, ini kan santri-santri sudah kelas 6 terakhir di SDIT baik ya, tunjukkan ya yang terbaik, karena sudah terakhir yang terbaik dalam belajarnya, dalam ibadahnya, dalam etikanya atau dalam adabnya, sopan santunnya, seperti itu ya, karena sudah terakhir. Jadi kalau ada yang belum mengumpulkan tugas, ya silakan, masih boleh mengumpulkan tugas. Sudah 4 kali Pak Amir memberikan tugas. Kalau ada yang 1 kali pun belum mengumpulkan, ya nanti salahnya sendiri, karena sudah kelas 6, sudah kelas paling besar, sudah santri-santrinya juga sudah dewasa, sudah besar-besar, harus bisa berpikir sendiri, harus bisa bersikap bijaksana. Ya, nanti kalau ada yang belum mengumpulkan silakan, masih diperbolehkan mengumpulkan, tinggal cek saja Google Classroom-nya. Kalau ada masalah tidak bisa upload, japri Pak Amir, nanti Pak Amir bagikan link video cara upload tugas di Google Classroom. Sebaiknya kalau upload tugas di Google Classroom agar nanti santri itu tahu nilainya berapa. Jangan ke wali kelas. Kalau ke wali kelas nanti nggak tahu nilainya santri karena nggak diupload di Google Classroom. Kalau Pak Amir ngoreksi di Google Classroom, langsung upload nilainya di situ. Oke, itu saja pesan dari Pak Amir untuk santri kelas 6 ya, agar dapat bersikap bijaksana, berpikir mandiri karena sudah kelas paling besar. Oke, Pak Amir bacakan soalnya, kemudian jawabannya ya. Pembahasannya mungkin minggu depan lagi ya, lewat Zoom, karena perlu dialog, perlu diskusi kalau pembahasan. Oke, nomor 1 soal-soal pilihan ganda. Nomor 1, perhatikan ayat berikut ini. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Lanjutan ayat di atas adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Dicari, berarti jawabannya antara A, B, C, D. Jawabannya yang C. Nomor 2, perhatikan potongan ayat Quran surat Al-Maidah berikut. Alladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Lanjutan ayat di atas yang benar adalah, ini titik-titik, maksudnya ayat ini panjang tapi dipotong sebagiannya saja. Kan kalau di awal ayat sebenarnya
al yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw. Nah, ini karena titik-titik sebenarnya ayatnya panjang, maksudnya begitu ya. Lanjutan ayat di atas yang benar adalah wakhshaw. Jawabannya apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jawabannya yang A ya, nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan ayat berikut dengan cermat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lafal yang digarisbawahi pada ayat di atas terdapat hukum bacaan. Ini yang digarisbawahi alladzi, yang depan ya, alladzi. Jawabannya alif lam syamsiyah. Jawabannya yang A ya, alif lam syamsiyah. Karena apa? Karena lamnya itu tidak terbaca langsung alladzi gitu ya. Dan juga lam itu salah satu huruf syamsiyah. Begitu ya, yang A nomor 3. Sebenarnya ada lagi jawaban yang mungkin benar, yaitu alladzi matobi'i. Ada ya sukun yang sebelumnya huruf berharokat kasroh. Tapi ini yang garis bawahi lebih tepatnya yang depan ya, yang alif lam syamsiyah. Jawabannya yang A saja. Nomor 4, perhatikan ayat berikut dengan cermat. Wa arsala alaihim tayron ababil. Lafal yang digarisbawahi pada ayat di atas terdapat hukum bacaan. Ini bonus karena dari A, B, C, D nggak ada jawaban yang benar. Kalau kita lihat bersama, ini ada banyak ya yang digarisbawahi. Misalnya alaihim toiron, ini ada mim mati bertemu to, idhar syafawi. Kemudian toiron ababil, ini ada toiron, ada ro yang berharokat fathatain bertemu dengan alif, maka hukum bacanya adalah idhar halki. Nomor 5 ya santri semua, lanjut ke nomor 5. Perhatikan ayat dari Quran surat Al-Kafirun ayat 2 berikut. Wala antum abiduna ma a'budu. Arti ayat di atas yang paling tepat adalah wala antum, dan kamu, abiduna bukan penyembah, ma'abud ma apa atau Tuhan yang aku sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ini nomor 5 jawabannya ada 2. Jawabannya kalau enggak B dan D, jawabannya ada 2. Kalau pilih B dan D itu betul, karena Al-Kafirun, surat Al-Kafirun ayat yang ketiga dan yang kelima itu sama ya. Lanjut ke-6, soal ke-6. Perhatikan ayat dalam Quran surat Al-Hujurat berikut. Ini yang digarisbawahi ya. Innallaha alimun khabir. Arti yang tepat untuk ayat Al-Quran di atas yang digarisbawahi adalah innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, khabirun, maha mengenal. Jadi jawabannya yang C, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nomor 7, perhatikan arti beberapa ayat dari surat pendek berikut ini. Ini surat apa artinya? Ini surat Watin wazaitun. Artinya yang pas dengan ayat ini, watini dan demi buatin, wazaitun dan demi buah zaitun. Jadi jawabannya nomor 7 yang A. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan bagian arti dari Quran surat Al-Maidah berikut. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama
bagimu. Arti di atas sesuai dengan bunyi ayat waraditu dan saya ridhoi lakum bagi kalian lakumul Islam sebagai dinan, sebagai agama. Jadi jawaban yang tepat itu yang D. Ini sangat mudah sekali ya. Ada kata-kata yang pas dengan soal kuridhoi Islam. Di jawabannya juga ada yang pilih yang ada kata-kata Islam, lakumul Islam Madinah. Nah gitu ya, mudah sekali nomor 8. Tapi tetap saja ada yang salah. Nomor 9, perhatikan isi pokok kandungan ayat berikut ini. Pernyataan yang tepat tentang isi pokok Quran surat Al-Falaq di atas terdapat pada nomor. Jadi kita baca soalnya dulu secara lengkap agar paham maksudnya soal ini suruh ngapain, baru kita baca yang lain ya. Ini isi kandungan surat Al-Falaq. Al-Falaq tentang memohon perlindungan. Berarti dari 1, 2, 3, 4 kalau kita baca yang memohon perlindungan yang nomor 2 mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat untuk memohon perlindungan. Jadi nomor 9 jawabannya yang B. Nomor 10 kita geser nomor 10. Perhatikan penggalan ayat berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Isi kandungan yang sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ini tentang apa? Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami atau Allah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan, menjadi laki-laki dan perempuan. Ja'alnakum, dan menjadikan kalian syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah saling mengenal. Allah menciptakan perbedaan di antara manusia supaya mereka saling mengenal. Yang C, ingat-ingat, lita'arafu, untuk saling mengenalkan. Biasanya kita sering mendengar kata-kata ta'aruf itu saling mengenal. Masa ta'aruf santri ya, masa saling mengenal santri dengan sesama teman, dengan sekolah, dengan ustadzah gitu. Nomor 11, perhatikan beberapa arti dari Asmaul Husna berikut ini. Arti dari Al-Azim ditunjukkan pada nomor Maha Agung ya, yang nomor 1. Nomor 12, kita lanjut nomor 12. Dalam kehidupan sehari-hari, Fatimah selalu berusaha melaksanakan amal solih. Ia selalu mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, rajin sholat, mengaji, belajar, dan selalu patuh pada orang tua. Semuanya dilakukan untuk mempersiapkan hari kematian yang pasti akan dialami oleh semua manusia. Sikap Fatimah tersebut mencerminkan keyakinan terhadap Asmaul Husna. Al-Muqaddim maha mendahulukan, Al-Baqi maha kekal, Al-Adim maha agung, D Al-Mumit maha mematikan. Berarti ini berhubungan dengan mempersiapkan hari kematian. Berarti dengan Al-Mumit, Allah itu Al-Mumit maha mematikan kita semua. Jadi kita harus siap-siap sebelum mati. Nomor 12 D. Nomor 13, perhatikan beberapa tugas malaikat berikut ini. Yang merupakan tugas malaikat Malik terdapat pada nomor. Malik itu menjaga pintu neraka, yang nomor 2. Nomor 14, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini yang merupakan definisi seorang Rasul Allah. Terdapat pada pernyataan nomor 1, seorang wanita yang diberi mukjizat, bukan ya, bersifat maksum, iya. 3, mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, iya. Nomor 4, mempunyai sifat kitman. Kitman itu menyembunyikan, enggak. Berarti 2 dan 3. Jawabannya yang B. Nomor 15,
Perhatikan beberapa nama Nabi dan Rasul berikut ini. Rasul Ulul Azmi ditunjukkan pada nomor Rasul Ulul Azmi. 1. Ibrahim, Musa, Ismail. Ismail enggak ya. 2. Ismail enggak juga. 3. Ibrahim, Musa, Nuh. 4. Ayub. Ayub enggak. Berarti yang nomor 3 yang C. Ibrahim, Musa, Nuh. Nimim, Nuh, Isa, Musa, Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 16. Perhatikan beberapa kitab Allah berikut ini. Kitab yang telah diberikan pada Nabi Dawud alaihissalam ditunjukkan pada nomor Dawud itu Zabur, Injil itu Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jawabannya nomor 16 yang Zabur, yang D. Nomor 17. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini yang merupakan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat pada pernyataan nomor 1. Belajar membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. 2. Terdorong untuk selalu mohon ampun kepada Allah. 3. Tidak sombong karena malaikat tidak memiliki sifat sombong. 4. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nomor 1 ya, belajar membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dan nomor 4 meningkatkan keimanan kepada Allah. 1 dan 4 dan 1 jawabannya yang D. Nomor 18. Pada hari itu semua amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Amal baik akan dibalas dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, dan amal buruk akan dibalas dengan neraka yang sangat pedih siksanya. Peristiwa di atas terjadi pada saat ini apa ini? Ayamul Jami, ya hari pengumpulan ya. B. Yaumul Jaza, hari pembalasan. C. Yaumul Kiamah, hari kiamat. D. Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Nomor 18 jawabannya yang karena pertanggungjawaban, berarti karena ada balasan. Berarti jawabannya yang B. Yaumul Jaza, ini hari pembalasan. Nomor 19. Pak Haji selalu bersegera melakukan amal kebaikan setiap ada kesempatan. Ketika ia mempunyai sedikit kelebihan harta, segera ia bersedekah. Ketika ia mempunyai waktu agak luang, segera ia gunakan untuk berzikir atau membaca Al-Quran. Ketika ia diberi kesehatan, segera ia memanfaatkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin bahwa setiap manusia akan bertemu dengan hari akhirnya, yaitu hari kematian. Oleh karenanya, begitu ada kesempatan, ia selalu bersegera melakukan amal kebajikan sebelum bertemu dengan hari kematiannya. Salah satu hikmah beriman kepada hari akhir yang sesuai dengan sikap Pak Haji adalah yang A. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. B. Menghindari perbuatan yang dilarang Allah. C. Bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. D. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Jawabannya ini kan ya di salah satu kata. Oleh karenanya, begitu ada kesempatan, ia selalu bersegera melakukan amal kebajikan. Berarti tidak menunda-nunda. Nomor 19A ya. Nomor 20, kita baca nomor 20. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Pernyataan yang menunjukkan contoh takdir mu'alaq terdapat pada nomor. Takdir mu'alaq itu yang dapat dirubah. Api ditakdirkan terasa panas, ya nggak bisa dirubah. Salih merasa bahagia telah dilahirkan di Indonesia, yang nggak bisa dirubah ya, di Indonesia saja. Nomor 3, maaf. Sofi ditakdirkan pandai membaca Al-Quran karena ia rajin mengaji. Ya, ini rajin, pandai itu hasil usaha, dapat dirubah ya. Berarti jawabannya yang nomor 3, yang C ya. Yang C. Nomor 21 sekarang. Perhatikan beberapa definisi berikut di atas yang merupakan definisi perilaku santun terdapat pada nomor. Memberikan sesuatu kepada orang fakir dan miskin.
2. Memberikan sesuatu dengan tangan kanan disertai senyuman. 3. Berusaha sekuat tenaga dan sebisa mungkin untuk mencapai sesuatu. 4. Melakukan segala sesuatu dengan setulus hati, tidak minta diberi balasan. Ini ikhlas. Kalau nomor 3 itu pantang menyerah. Kalau nomor 1 itu sedekah. Kalau yang santun itu yang nomor 2, memberikan sesuatu dengan tangan kanan disertai senyuman. Ini sangat santun sekali, sangat mempunyai etika perkataan dan perbuatan yang baik. Berarti jawabannya nomor 21, yang B, yang nomor 2. Nomor 22. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Perilaku di atas yang menunjukkan perilaku hemat terdapat pada nomor meletakkan sampah pada tempat sampah. 1 ya. Nomor 2, memberi makan dan merawat binatang piaraan. 3, membawa catatan belanja ketika pergi ke pasar. 4, tampil sesuai jati dirinya sendiri sebagai manusia. Ini agak sangat membingungkan. Yang menunjukkan perilaku hemat berarti ada hubungannya dengan belanja, dengan mengeluarkan uang. Berarti jawabannya yang nomor 3 ya, membawa catatan belanja. Jadi nanti ketika membawa catatan tidak belanja apa yang di luar atau yang tidak tertulis di catatan. Ini nanti jadi hemat. Berarti nomor 22 jawabannya yang nomor 3, yang C ya. Nomor 23. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan di atas adalah ciri anak yang patuh kepada guru terdapat pada nomor. Ciri anak yang patuh kepada guru. 1, memohon izin ketika hendak keluar kelas, ya. Mengabdikan diri kepada Allah, ini enggak berhubungan ya. Menyiarkan ajaran agama Islam tidak berhubungan. Selalu berkata apa adanya, ini enggak berhubungan dengan patuh kepada guru. Berarti jawabannya nomor 3, yang 1, yang A. Nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku tidak jujur. Menunjukkan perilaku tidak jujur. Nomor 24, tidak akan diberi kepercayaan. Ini amanah ya, bukan jujur ya. Kalau amanah, enggak amanah nanti enggak diberi kepercayaan. Membuat temannya sedih, ini berarti menyakiti ya, entah dengan perkataan atau perbuatannya. Dilaknat oleh Allah, ini perbuatan syirik. Merugikan diri sendiri, ini sebenarnya soalnya agak enggak pas ya, harusnya dampak yang diakibatkan karena perilaku tidak jujur. Ini jawabannya yang D ya. 24 yang D, merugikan diri sendiri. Kenapa bukan yang A? Yang A itu berhubungan dengan sikap amanah, diberi kepercayaan itu amanah, diberi amanah. Kalau jujur itu berkata tidak sesuai kenyataan, nanti tidak dipercaya, begitu ya. Beda ya, diberi kepercayaan amanah, tidak dipercaya nanti jujur. Nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang menunjukkan hikmah gemar membaca adalah, ini kalau santri baca soal, baca soalnya dulu kayak Pak Amir tadi, baru kita baca poin-poinnya. 1, menjadi mudah mengerjakan tugas dari sekolah. Hikmah gemar membaca menjadi mudah mengerjakan tugas dari sekolah, betul juga ya. Menjadikan buku sebagai sahabat setianya, oh ya betul juga. Setia menunggu kedatangan temannya, ini enggak betul, salah ya. 4, semangat dan tidak mudah putus asa, enggak juga ya. Berarti antara 1 dan 2 ya. Menjadi mudah mengerjakan tugas dari sekolah, iya, hikmah gemar membaca itu menjadi mudah mengerjakan tugas dari sekolah, yang A. Bukan yang B, menjadikan buku sebagai sahabat setianya. Ya itu kan belum tentu dibaca ya, hanya untuk pajangan saja bukunya. Jadi nomor 25 yang A. Kemudian untuk nomor 26 sampai 50 Pak Amir bahas minggu depan. Ini karena banyak santri yang belum mengumpulkan. Nanti kalau dibahas semuanya santrinya itu ya nggak pas ya.
sebaiknya ini peringatan Pak Amir, santri-santri yang belum mengumpulkan mohon segera mengumpulkannya. Sudah 4 kali Pak Amir memberikan tugas, nanti kalian nggak tahu nilainya kosong padahal sudah kelas 6, harus sebentar lagi ujian terus. Ayo yang masih malas-malasan, masih nggak konsentrasi, segera perbaiki mumpung masih ada kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Amir cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, semangat dalam belajar. Semangat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.